Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan menyanyi Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirabi, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhan memanggilku selalu, ajarkan padaku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih karena hingga saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, jadilah menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada,
ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kakak mau mulai cerita, kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Kejadian pasal 31 ayat 43-50. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau datang dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan ini untuk kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub pada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang keberadaan Yakub di Haran. Karena masalah hak kesulungan, Yakub pergi ke Haran dan tinggal bersama pamannya yang bernama Laban. Laban dan Ribka adalah anak Beduel. Kurang lebih 20 tahun, Yakub tinggal bersama dengan Laban di Haran. Sampai pada suatu saat, Allah berfirman kepada Yakub agar Yakub kembali ke negeri nenek moyangnya. Tuhan Allah tidak sekedar meminta Yakub untuk pulang, tetapi berjanji untuk menyertai Yakub. Yakub kemudian memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan Allah. Yakub dan kedua istrinya membawa semua harta miliknya pergi meninggalkan Haran. Mendengar bahwa Yakub pergi dan tanpa pamit, Laban mengejar Yakub. Laban sangat marah karena Yakub tidak menghormatinya. Pergi membawa istri dan anak-anaknya tanpa memberitahu Laban. Laban juga menduga bahwa Yakub mencuri salah satu dewa kesayangannya. Hal itu membuat Yakub sangat marah karena Laban menuduhnya tanpa dasar dan bukti. Untuk itu, Laban membuat perjanjian dengan Yakub. Tanda perjanjian damai dengan Yakub yaitu dalam bentuk sebuah tugu yang terbuat dari tumpukan batu.
Laban menamai tugu itu Yegar Sahaduta, yang artinya timbunan batu yang menjadi saksi. Yakub menamai batu itu Galet. Tugu yang terbuat dari timbunan batu itu juga disebut Mispa, yang artinya Tuhan kiranya menjadi saksi antara kita. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada pagi hari ini mau mengingatkan bahwa kita harus menghormati atau menghargai orang yang lebih tua dari kita. Entah itu orang tua, atau kakak, atau om, atau tante. Itu adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghormati mereka. Karena itu, dalam bacaan kita hari ini Tuhan mau kita harus menjadi berkat dan juga harus menjadi teladan untuk orang lain, yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus Tuhan kami, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ingin berdoa bagi pemerintahan Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin yang berjuang untuk bangsa kami. Juga dengan permasalahan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan para pemimpin kami sehingga berjuang bersama-sama dengan tim para dokter untuk menyembuhkan mereka yang terserang COVID ini. Tuhan Yesus, kami serahkan pemerintahan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Jika kami masih bersalah, Tuhan ampuni kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Kami juga ingin berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada yang melayani jemaatnya setiap minggunya. Tuhan berkati kami selaku gereja untuk tetap bersemangat melakukan ibadah-ibadah kami setiap minggunya, setiap harinya hanya kepada Tuhan. Kami ingin berdoa bagi semua kakak pelayan yang mau mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik kami setiap minggunya dalam ibadah seperti ini. Tuhan berkati semua kakak pelayan. Tuhan berkati para orang tua kami. Tuhan berkati adik-adik yang terus kami masih mau melayani. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga mau menerima dalam kondisi persiapan kami hingga saat ini. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Biarlah apa yang kami sudah serahkan kepada Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan
kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, Tuhan kami, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan sehingga itu dapat mendatangkan kemuliaan nama Tuhan dan damai sejahtera bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari berdiri, dengan sikap berdoa kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.